Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, mari kita awali pengawasan malam hari ini dengan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, malam Rabu. Kalau dilihat dari tanggalnya, ini ada yang ulang tahun Pak Presiden, 21 Juni. Ini adalah malam ke-104 kajian malam Rabu pas sholatan di Masjidul Huda 19 Blondong. Mohon maaf sebelumnya, minggu kemarin saya tidak bisa bersama-sama hadir karena ada kegiatan di sekolah. Tetapi saya sudah minta lewat pesan ke Bu Iwang untuk mengumumkan saya tidak bisa hadir malam Rabu kemarin. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa talabul ilmi lagi selama insya Allah sekitar setengah jaman untuk membahas pasolatan. Malam hari ini kita akan membahas mengenai i'tidal, fikih i'tidal. Di antaranya kita akan membahas pengertian i'tidal dalam sholat ini ya, i'tidal dalam sholat. Kemudian cara i'tidal, tentang tasmi' atau bacaan sami Allahu liman hamidah, keutamaan bacaan i'tidal, serta hal-hal yang perlu diperhatikan ketika i'tidal. Sasarannya, tujuannya kita mempelajari ini, kita tahu pengertian dari segi bahasa, dari segi syariat atau fikihnya mengenai gerakan bacaan i'tidal dalam sholat, lalu diterapkan dalam sholat kita. Seandainya ada yang berbeda, mungkin berbeda dalam bacaan, mungkin berbeda dari letak tangan ketika i'tidal, tidak usah dibesar-besarkan. Masing-masing mempunyai rujukan. Ingat, kita belajar pasolatan ini untuk memaksimalkan sholat kita seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita akan kesulitan kalau tidak belajar mengenai pasolatan seandainya kita mau seperti Nabi sholatnya. Cuma hanya melihat, oh si itu sholatnya begini, si itu sholatnya begini. Tapi tidak secara khusus belajar, malah khawatirnya yang ia lihat, yang ia contoh malah yang gerakan bacaan salah. Makanya kita adakan ini pengajian supaya
benar, setidaknya mendekati kebenaran apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. I'tidal, saya mulai dari pengertian secara bahasa. I'tidal dalam sholat ya. I'tidal kalau dari wajannya itu dalam huruf ya, musharraf ibtial. Dari kata i'tidal itu dari kata al-adlu, adil. Adil dalam bahasa Arab di Indonesia kan adil. Sulit untuk mendeskripsikan, menyamakan kata adil dari bahasa Arab ke Indonesia. Adil. Tetapi dari Kamus Lisan Arabi itu disebutkan i'tidal atau al-adlu itu artinya pertengahan, seimbang, sesuai aturan, lurus. Itu i'tidal, adil. Nanti dihubungkan dengan gerakan sholat seperti apa? Mesti ada kata-kata kuncinya, yaitu lurus, tegak. Lalu berdasarkan syariat atau cara fikihnya, ini yang dimaksud dengan i'tidal, yaitu berdiri tegak setelah ruku dalam sholat. Tidak boleh condong, tidak boleh menunduk, tegak. Itu i'tidal. Kan gerakan sholat diantaranya setelah ruku adalah i'tidal. Bapak Ibu sudah tahu, hadirin sekalian sudah mengamalkannya. Sekarang kita kaji dari segi bahasa dan syariatnya. Sudah ada berdiri tegak setelah ruku dalam sholat. Nanti akan ada masalah. Apa masalahnya? Bagaimana i'tidalnya orang yang sholat tapi tidak berdiri? Itu mesti ada. Misalnya, mohon maaf ya Pak Desar tidak ada ya. Pak Desar kalau subuhan kan ke masjid ya. Bagaimana i'tidalnya kalau orang yang sholat tetapi tidak berdiri tegak? Maksudnya dia sholatnya itu duduk atau bahkan berbaring. Nah, nanti setelah selesai kajian utama dari i'tidal secara umum, yaitu dilakukan oleh orang-orang yang dalam keadaan sehat. Ya. Baik, lalu setelah i'tidal pengertiannya kita bahas, sekarang langsung ke cara i'tidal. Nanti disisipi dengan ada istilah-istilah yang kita pahami. Cara i'tidal. Yang pertama, mengangkat kepala setelah ruku sambil mengangkat tangannya dan mengucapkan tasmi'. Mengangkat kepala seorang sholat ketika ruku, setelah ruku diangkat. Dengan apa? Disertai gerakan tangan, diangkat tangannya. Kemudian apa? Mulutnya bunyi, mengucapkan kata, mengucapkan tasmi'. Tasmi', sami'a, tasmi'. Yaitu apa? Membaca Sami Allahu liman hamidah. Nanti dipraktekkan. Ruku, kemudian kepala, tangan, mulut bersamaan. Sami Allahu liman hamidah. Tegak. Kemudian apa? Rujukannya dari hadis Bukhari, idza shalla kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza arada ayarka'a rafa'a yadayhi wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'a yadayhi. Saya singkat ke arti yang terakhir. Dan apabila Rasulullah SAW itu mengangkat kepalanya dari ruku, rafa'a yadayhi. Nabi Muhammad itu mengangkat tangannya. Mengangkat tangan sebagaimana gerakan takbiratul ihram. Tapi yang diucapkan beda, bukan Allahu Akbar, tetapi menggunakan Sami Allahu liman hamidah. Kana idza rafa'a dhahrahu minar ruku' qala Sami Allahu liman hamidah. Ini dasarnya, bahwa Rasulullah SAW itu ketika ia mengangkat punggungnya ini dari ruku, minar ruku, dari ruku, qala, Nabi Muhammad berkata, Sami Allahu liman hamidah. Ini dasar-dasarnya. Lalu bagaimana, pertanyaannya,
seberapa keras bacaan sami Allahu liman hamidah. Nah, nanti bagaimana seorang itu sebagai munfarid, sholat sendirian, apakah sholat jadi imam, apakah ia sholat sebagai makmum. Ini masalah terus. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, saya lanjutkan yang kedua dulu. Setelah mengangkat kepala setelah ruku sambil mengangkat tangan dan mengucapkan tasmi', berikutnya adalah pada saat berdiri, setelah sami Allahu liman hamidah berdiri, posisi tangan lurus menjuntai ke bawah, tidak digoyang-goyangkan dan tidak bersedekap. Nah, saya menganut pendapatnya Imam Syafi'i. Setelah sami Allahu liman hamidah, tangannya dilepaskan. Tangannya itu diluruskan menjuntai ke bawah, tidak digoyang-goyangkan dan tidak bersedekap. Lurus. Nah, disitulah i'tidalnya. I'tidalnya itu lurus. Apa yang dimaksud dengan lurusnya? Posisi badannya tegak, i'tidal, adil. Lalu yang ketiga, i'tidal dilakukan secara tuma'ninah. I'tidalnya itu, berdirinya itu dilakukan dengan tenang, tuma'ninah. Supaya tuma'ninah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan ketika berdiri, sami Allahu liman hamidah, tangannya di bawah, diluruskan, enggak diam, tapi mengucapkan setidaknya tuma'ninahnya itu adalah mengucapkan Rabbana walakal hamdu, minimal itu. Ingat, tangan tidak boleh digoyang-goyang. Ada atau kebanyakan dari orang yang sholat ketika ruku kemudian i'tidal, si tangan masih goyang-goyang, digoyang masih. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah diucapkan, tapi begitu Rabbana walakal hamdu itu masih goyang tangannya, bahkan belum selesai. Itu yang tidak benar. Membaca tahmid Rabbana walakal hamdu. Kalau sudah 3 atau 4 urutan tadi, sudah sempurnalah, setidaknya mendekati i'tidalnya Rasulullah SAW. Selesai babnya. Kalau kita tidak membahas mengenai masalah-masalah terkait i'tidal selanjutnya, sudah sampai situ. Sekarang saya bahas dulu tasmi'. Bacaan tasmi' itu sami Allahu liman hamidah. Kenapa kok menggunakan sami Allahu liman hamidah? Kenapa tidak menggunakan sami'a man hamidahu? Nah, ini sedikit bahasa Arabnya harus dikejar ini. Sami Allahu man hamidah artinya Allah mendengar orang yang memujinya. Yang kedua, sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar kepada orang yang memujinya. Sama-sama itu artinya. Tetapi ingat, dalam nahwu balaghahnya itu ada huruf lam, itu menunjukkan istijabah, menunjukkan permohonan. Istijabah itu istijabah, permohonan, ada huruf lam, sama-sama artinya itu Allah mendengar. Tetapi sami Allahu man hamidah itu yang pertama, sami Allahu liman hamidah itu yang kedua. Bedanya begini, kalau yang pertama Allah mendengar orang yang memujinya, sudah cuma mendengar aja. Tetapi kalau sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar, Allah merespon apa yang dia ucapkan, apa yang didengar. Saya berikan ilustrasi yang gampang. Kalau sami Mas'ud, misalnya Pak Dawam, Pak Ud, saya dengar itu, tapi saya cuekin. Itunya sami'a man yang yad'ahu, memanggil saya. Tetapi kalau menggunakan liman, Pak Ud, maka saya akan noleh.
Oh iya Pak Dawam, ada apa? Akan merespon. Maka sami Allahu liman hamidah artinya Allah akan mendengar. Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Lalu bagaimana? Dilanjutkan muji Allah itu dengan apa? Rabbana walakal hamdu. Minimal Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd. Itu bacaan-bacaan yang pendek. Jadi bacaan tasmihnya itu, hadirin rahimakumullah, seperti biasa saya akan urai perkata supaya membedakan. Bukan hanya sami Allahu man hamidah, tapi sami Allahu liman hamidah. Tadi kan disampaikan bagaimana ukuran tinggi rendahnya si suara sami Allahu liman hamidah. Bagi munfarid sendirian setidaknya cukup terdengar oleh diri sendiri. Sami Allahu liman hamidah. Enggak usah banter-banter. Karena sendiri. Bagaimana kalau jadi imam? Kalau jadi imam lantang, terdengar oleh makmum. Kalaupun tidak terdengar oleh makmum yang paling belakang, tetapi ada estafet. Misalnya saya sampai ke sana itu nggak terdengar, tapi dari sini ke sini itu ada sami Allahu liman hamidah itu, kemudian Rabbana walakal hamdu itu diikuti oleh di belakangnya. Oh sudah selesai, sudah berdiri. Sedangkan kalau makmum ketika berjamaah tidak usah membaca sami Allahu liman hamidah. Loh, nanti enggak sah dong. Sah. Saya ulangi ya. Ketika berjamaah makmum tidak usah membaca sami Allahu liman hamidah. Itu yang saya pahami. Seandainya mau membaca pun tidak apa-apa. Tetapi saya mempunyai rujukannya mengenai tasmihnya makmum adalah hadis riwayat Bukhari, idza qala al-imam, apabila seorang imam itu berkata sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian Allahumma Rabbana lakal hamd. Allahumma Rabbana lakal hamd. Jadi apa ini menurut hadis ini? Ketika imam baca sami Allahu liman hamidah bukan ditirukan sami Allahu liman hamidah kemudian sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Bukan. Tetapi apa? Tetapi langsung dijawab Rabbana walakal hamd. Jadi itu ya. Ketika munfarid lirih aja secukupnya suara. Ketika imam lantang supaya makmum mendengar. Ketika jadi makmum tidak usah dibaca itu tasmih. Sami Allahu liman hamidah tidak usah dibaca. Yang parah itu sudah membaca makmum itu membaca sami Allah dan itu melebihi imam. Kalau anak kecil mungkin maklum. Misalnya sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah di belakangnya. Itu bikin mengganggu bacaan imam nantinya. Tidak usah ditiru tetapi langsung dijawab. Tetapi perlu diperhatikan ketika membaca Rabbana walakal hamd setelah tasmih itu dalam posisi tegak berdiri, iktidalnya di situ. Saya praktekkan sekarang. Saya menghadap ke sana karena contoh ya. Ini ruku. Ingat ruku ininya direnggangin bukan diluruskan. Kemudian baca sami Allahu liman hamidah bersamaan, bukan di sini. Sami Allahu liman hamidah, tapi bersamaan dari ruku berdiri. Saya ulangi lagi ya dari sini. Langsung ucapkan tasmihnya itu dari bawah. Sami Allahu liman hamidah. Tangan diem, tidak usah digoyang-goyang. Ada yang banyak itu di sini misalnya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Itu yang salah. Biarkan si tulang itu merasakan posisinya kembali. Boleh si tangan itu merapat menempel ke paha. Nah, ini pas di belakang segini ya.
gini atau ke bawah, ke belakang. Tangannya ke sini. Begini atau begini. Yang penting tangannya di bawah dan tidak digoyang-goyang. Baik digoyang ke kanan, goyang ke samping, tidak. Jangan. Enak kan? Coba aja Bapak Ibu juga mungkin tidak sadar. Barangkali ada beberapa saat tertentu itu rukunya normal, kemudian i'tidal. Sami Allah liman hamidah. Ada yang begitu. Nah, bacaannya Rabbana walakal hamdu itu biarkan selesai dulu. Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Minimal itu. Nanti kalau di buku yang kuning ini kan ada dua ya. Yang kalau di kita mah versi Muhammadiyah, versi NU-nya gitu ya. Padahal sama-sama dari Nabi juga. Dalam keadaan tegak, berdiri. I'tidalnya di sini. Tumakninahnya minimal tumakninahnya ketika i'tidal adalah membaca Rabbana walakal hamd. Dan tidak usah kenceng-kenceng, tidak usah buru-buru. Jadi hadirin rahimakumullah, ketika tasmi' sampai Allah liman hamidah selesai, kemudian membaca Rabbana walakal hamdunya dalam keadaan tangan di bawah, tidak digerak-gerakkan atau tidak digoyang-goyangkan. Tidak boleh condong ke depan, condong ke kanan, condong ke samping, ke samping kiri, kanan kiri, atau ke belakang tegak. Kecuali yang memang ada secara fisik itu orang nggak bisa tegak. Kan ada ya, ada orang yang bongkok, mohon maaf ya, nggak bisa tegak itu, dilurus gitu, tetap aja gini. Biasanya yang faktor usia ya, kan karena semakin itu usia bisa saja tulang menjadi rapuh kan, nggak bisa tegak. Jangan dipaksakan ya, weh tegak, yang jangan ya, karena itu faktor usia. Ada yang memang tegaknya seperti itu. Nah tadi kan juga disinggung, bagaimana kalau si orang yang sholat itu duduk, bagaimana kalau i'tidalnya? Maka ia i'tidal sebagaimana dia berdiri ketika setelah takbiratul ihram. Misalnya pas duduknya begini, ya sudah begini. Rukunya begini. Sami Allah liman hamidah, sami Allah liman hamidah, terus tangannya ke bawah lagi. Pokoknya ukurannya itu bagaimana dia berdiri ketika saat takbiratul ihram, bagaimana gerakan berdirinya takbiratul ihramnya dia kalau salat duduk, pas lagi duduk, itulah dia sedang i'tidal. Mirip dengan bagaimana dia setelah takbiratul ihram. Ya. Catatan dari Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Barang siapa yang mampu i'tidal dengan lurus tetapi tidak melakukannya, maka sholatnya dianggap tidak cukup. La yakfi. Tidak cukup berarti apa? Tidak sempurna. Tidak sempurna dari apa? Dari rukun-rukun sahnya sholat. Dia bisa duduk, dia bisa i'tidal tegak, lurus, tetapi dia tidak mau lurus, maka sholatnya tidak cukup, tidak sah tapi tidak harus diulang. Hanya dia kurang sempurna untuk gerakan sholatnya. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita belajar pasolatan bab i'tidal. Lurus, tegak, tangan di bawah. Seandainya ada tangan, ada Bapak Ibu melihat yang sedekap di sini, nggak usah disalahkan, sudah biarkan saja. Itu dari hadisnya Wa'il. Cuman satu itu hadis itu yang menyebutkan setelah i'tidal itu setelah pas sami Allah liman hamidah kemudian sedekap. Hanya satu hadis. Yang lainnya itu hadis-hadis mengenai pasolatan, bagaimana sifat-sifat salatnya Nabi ketika i'tidal, tangan Nabi itu ke bawah. Itu mazhab siapa yang mau ini mazhabnya siapa? Oke. Baik. Saya tidak menyebut mazhab tetapi sumbernya saja. Dari hadisnya Wa'il. Ya. Kalau dari yang saya pahami dari Imam Syafi'i itu lurus. Kalau begitu bukan Imam Syafi'i ya, karena tidak boleh menyebutkan yang lain supaya menjelek-jelekan ya. Boleh begini,
boleh karena melakukan dari hadisnya satu hadis itu. Kan tidak boleh kita menghakimi kayak salah. Tidak, biarkan aja. Kita paham, oh si orang itu mengamalkan hadisnya ini. Udah, biarkan saja. Kecuali yang salah fatal. Sami Allah liman hamidah. Nah, ini baru kita cegah. Enggak ada itu yang tangannya di pinggang begini. Rabbana walakal hamd. Tidak ada. Tetapi boleh bersedekah. Bersedekah satu hadis ya. Riwayat di Bukhari juga ada itu ya. Tapi tidak dipakai untuk mazhab Imam Syafi'i. Jadi hikmahnya apa ini? Hikmahnya Bapak Ibu, ingat-ingat pas i'tidal, tangan jangan digoyang-goyang. Biarkan lurus tegak. Kalau Bapak Ibu nanti bagaimana tumak-ninahnya Nabi ketika i'tidal? I'tidalnya Nabi itu sama seperti berdiri dan ruku, sujudnya itu sama lamanya. Hadis riwayat Al-Barra itu lamanya. Atau apa yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi Muhammad SAW itu berlama-lama atau lama banget gitu i'tidalnya? Disebutkan Nabi mengulang-ulang bacaan i'tidal. Bukan menggabungkan loh ya. Menggabungkan bacaan yang i'tidalnya kan ada banyak tuh. Ada banyak bacaan i'tidal. Misalnya kalau pas sholat malam itu membaca Rabbana lihamdi. Banyak banget diulang-ulang. Kalau yang di sini Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Tidak ada batasan berapa kali maksimal untuk membaca bacaan i'tidal. Tidak ada batasan minimal, tidak ada batasan maksimal ya. Ya satu kali itu minimal. Rabbana walakal hamd itu pendek, Rabbana lakal hamdu lebih pendek. Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd. Nah, tapi kalau yang di sini adalah mil as-samawati wal ardi itu ada lagi, itu lagi panjang. Terus bagaimana? Mana yang dipilih? Kalau ingin mendekati yang tumaninahnya tegak enak juga itu Bapak Ibu. Coba habis sholat, habis ruku, sami Allahu liman hamidah, enak itu, dinikmati itu. Nah, sambil menikmatinya apa? Baca yang ada pada halaman 9. Halaman 7. Halaman 7 yang Rabbana sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wal mil ardi wa mil amasyi tamin syai'im ba'd. Yang halaman 7 yang di atas ya. Itu dibaca lebih panjang kan? Jadi lebih lama itu i'tidalnya. Kalau ruku'nya, sujudnya juga bacaannya lebih panjang. Nah, ini catatan kalau untuk imam, karena imam harus mengukur keadaan makmum, menyesuaikan juga dengan menghargai makmum. Barangkali ada makmum yang buru-buru, jadi tidak berlama-lama. I'tidalnya sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Sampai 1 menit, sampai 2 menit, kan bisa membuat konsentrasi makmum buyar. Malah mungkin seudon, sesuai banget sih misalnya gitu ya. Yang standar minimal bacaan Rabbana walakal hamd. Baik. Berikutnya keutamaan membaca bacaan i'tidal. Minggu depan kita akan belajar bacaannya ya. Yang dari sami Allahu liman hamidah, terus apa artinya itu besok minggu depan insya Allah. Sekarang keutamaan membaca bacaan i'tidal. Yang pertama yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang membaca bacaan i'tidal, dosa-dosa yang telah lalu. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Apabila si imam itu membaca sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamd. Terus lanjutannya nih, fa innahu, sesungguhnya itu membaca yang Allahumma rabbana walakal hamd, man wafaqa, barang siapa yang bersamaan
membacanya itu, membaca Allahumma rabbana walakal hamd, orang yang sholat bersamaan, qauluhu ucapannya, al malaikati qaulul malaikah, dengan ucapannya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka akan diampuni baginya apa-apa yang telah lalu dari dosa-dosanya, atau dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Lalu ada yang pertanyaan nyeleneh tapi masuk di akal. Bagaimana kalau kita tahu malaikat itu bareng dengan kita? Kan kita nggak tahu malaikat. Bapak Ibu hadirin sama hanya ketika saya menjelaskan kemarin mengenai amin. Waladdallin. Amin. Kan nggak waladdallin. Amin. Kan nggak gitu. Jadi paling jeda setengah nada, setengah ketukan. Sama ini pun begitu. Sami Allahu liman hamidah, bertegak langsung baca Allahumma rabbana walakal hamd atau rabbana walakal hamd. Kalau bersamaan itu dengan bacaan itu dengan malaikat, maka Allah akan ampuni dosa-dosa orang yang membaca tahmid atau bacaan i'tidal itu. Tuh, gih. Kalau amin pendek sama amin panjang itu artinya sama enggak? Amin sama amin. Ya. Amin ya, beda artinya. Amin itu minnya yang panjang sama dengan amin itu beda, cuma nodanya aja. Tapi akan ada berbeda ketika amin hanya pendek dengan min. Nanti itu antara fi'il amr dengan fi'il amr itu perintah, kabulkan, maksa ya. Tapi amin semoga Allah mengabulkan, memberikan aman. Jadi akan berbeda. Lalu bagaimana ukurannya? Ukurannya itu antara a dengan min itu 1 berbanding 2. Amin. Minnya yang lebih panjang, bukan a-nya yang panjang. Bukan amin. A-nya pendek. Kalau ketukannya 1, kalau si min itu 2. Amin. Min lebih panjang. Kalau dari tajwidnya ada kena hukum mad arid disukun. Iya, akan berbeda artinya. Dulu pernah saya sampaikan antara amin itu beda lagi ya. Ada tasdid di huruf mim. Kemarin ya pas bab tahmin saya merujuknya ke kitab Safinah itu. Amin dengan amin. Ada yang nunnya ditasdidkan juga salah. Gitu. Terima kasih Pak Uji. Kemudian keutamaan bacaan i'tidal yang kedua, nah ini yang tadi saya buat status nih. Bacaan apa yang itu diperebutkan oleh lebih dari 30 malaikat? Ini saya jawab, ini jawabannya. An Rafa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi qala kana yauman nusalli wa ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu min ar-raq'ati qala sami Allahu liman hamidah qala rajulu wa ra'ahu rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi falamma insarafa qala man mutakallim qala ana qala ra'aitu bid'atun wa salasina malkan yubtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Ini riwayat Bukhari. Ini dari Rafa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi. Ya cerita mereka itu pernah sholat bareng Kanjeng Nabi, bareng-bareng berarti berjamaah. Kemudian ketika Nabi mengangkat kepalanya dari ruku, Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Lalu apa? Ada seseorang yang nyeletuk membaca qala rajulu wara'ahu, maksudnya di belakang Nabi, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Terus falamma insarafa, ketika sudah selesai salat, Nabi tanya, siapa tadi yang bicara, yang mengucapkan, maksudnya yang mengucapkan Rabbana walakal hamdu ila akhiri itu. Kemudian seorang yang menjawab baca itu ana, saya. Lalu apa kata Nabi? Ra'aitu bid'atun wa salasina malkan
yubtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Saya melihat ada sekitar 30-an malaikat berebut, yubtadirunaha, berebut di antara mereka, yaktubuha awal, siapa yang paling cepat, yang awal untuk mencatatkan bacaan itu, sipulan itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengamalkan ini, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, itu dibaca ketika selesai imam sami Allahu liman hamidah, dibaca. Tapi tidak usah lantang. Ini lantang karena pas zaman Nabi. Silahkan dibaca itu. Nanti apa? Malaikat akan berebut. Siapa ini yang membaca doa tadi, akan dicatat oleh lebih dari 30 malaikat. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan antusiasnya malaikat untuk mencatat kebaikan orang tersebut. Kenapa sampai antusias? Karena isinya itu pujian kepada Allah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu sangat-sangat memuji Allah. Kalau mau silahkan ini diamalkan. Kalau belum bisa, nanti kita belajar bareng-bareng minggu depan. Sekarang saya sampaikan dulu hikmahnya atau keutamaan dari membaca bacaan i'tidal. Yang pertama apa tadi? Ghufira lahu ma taqaddama. Diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa yang ringan. Kalau dosa syirik, zina, mencuri itu tidak bisa diampuni dengan bacaan tadi. Yang kedua, yaitu akan dicatat oleh para malaikat yang lebih dari 30 malaikat. Hadirin rahimakumullah, berikutnya sambil menunggu nih ada waktu 7 menit, 5 menit lagi. Ini untuk mengingatkan saya khususnya hadirin sekalian, la yanzurullahu azza wa jalla ila salati 'abdin la yuqimu sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha. Allah itu enggak bakal melihat, Allah azza wa jalla tidak akan melihat salatnya seorang hamba ketika si hamba itu tidak meluruskan punggungnya di antara ruku' dan sujud. Antara ruku' dan sujud berarti i'tidal kan? Kalau kita i'tidal, si punggung ini enggak diluruskan, Allah enggak bakal lihat. Artinya apa? Dicuekin. Kalau dicuekin apa? Sia-sia kita gerakan sholatnya. Kalau sia-sia berarti bagaimana? Ya enggak bakal diterima. Namanya juga sia-sia. Oleh karena itu apa? Pastikan ketika i'tidal punggung kita itu lurus. Ini catatan ya, ini dalam keadaan normal. Maksudnya punggung seorang yang normal, bukan yang bongkok. Biarkan lurus, tegak. Jangan condong, dibuat-buat, apalagi condong miring ke kiri, miring ke kanan gitu. Jangan, apalagi ke belakang ini ya. Kayak apa tuh? Skeposis atau lordosis ya, penyakit tulang gitu ya. Tetapi apa? Kata Allah ini, Allah enggak bakal melihat. Kata Nabi, Allah enggak bakal melihat orang yang sholat tidak meluruskan punggungnya ketika i'tidal. I'tidalnya dengan bahasa yang bagus itu baina ruku'iha wa sujudiha. Di antara ruku dan sujud. Tidak menyebutkan i'tidal. Inilah kehebatannya Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu dari segi bahasa jago itu. Tidak langsung menunjukkan ke objek, tetapi dengan cara yang lainnya. Di antara ruku dan sujud. Kan itu bakal mikir itu orang. Di antara ruku dan sujud apa ya? Enggak langsung i'tidal. Jadi ada tebak-tebakannya juga ada itu Nabi Muhammad SAW ini. Jadi bahasanya itu bukan, kenapa tidak langsung i'tidal? Supaya si orang itu berpikir dari apa yang diucapkan oleh Nabi. Kemudian saking Nabi Muhammad itu lamanya ketika i'tidal, ada yang menganggap qad nasya, Nabi Muhammad itu lupa. Berarti apa ini? Supaya kita terutama pas sholat malam, pas sholat sendirian, i'tidalnya dilama-lamakan dengan bacaan yang tadi disebutkan. Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd. Silahkan sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya. Kalau pas sholat munfarid, pas sholat sendiri, pas sholat malam. Jadi kalau sholat sendiri dengan sholat malam, pas silahkan dimaksimalkan bacaan-bacaannya.
Kalau pas berjamaah jadi makmum menyesuaikan imam. Jadi imam menyesuaikan, maksudnya menghargai dari apa yang keadaan makmum, ya, supaya tidak menzalimi. Hadirin rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah minggu depan kita akan mengkaji dari bacaan-bacaan i'tidalnya. Ini di bawah ya, minggu depan. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Kita akan bahas nomor 7 dari perkata kemudian kita hafalkan. Ada waktu 4 menit atau 3 menit, silahkan bertanya. Untuk minggu ini atau minggu depan, Pak Aryono, monggo Pak. Saya ini sebenarnya merasa sangat galau ya. Ketika kita jadi makmum, itu imam itu ketika sholat sunyi, ketika baca Al-Fatihah itu diam sama sekali. Diam sama sekali dalam arti mulutnya itu terkatup rapat. Padahal sir itu bukan diam gitu. Ini gimana? Kita sangat galau sekali mengikuti atau menjadi makmum. Terima kasih Pak Haryono. Pernah saya sampaikan bahwa bacaan sir ketika sholat sir, bacaan sholat ya, sir itu bukan berarti tidak ada gerakan sama sekali dari bibir atau dari mulut. Tetap ada gerakannya. Ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, ada gerakan bibir, tidak. Nah, itu namanya ilmu kebatinan ya. Tadi saya baca Bismillah loh, tapi dibatin. Jadi ada gerakan bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat pun tahu apa yang dibaca Rasul dari gerakan bibir dan berubahnya janggut. Berarti ini pelajaran bagi semua ya. Jadi imam terutama dipastikan ketika sir itu bacaannya ya dibaca mulutnya itu obah, gerak. Ketika Rabbana walakal hamd, itu gerak, bukan Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Baca sujud itu. Mulutnya gerak ya, qomat kamitnya itu kelihatan. Qomat kamitnya ya. Jadi Rabbana walakal hamd atau subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirlinya itu bibirnya obah. Gitu, terima kasih Pak Har. Yang lain? Kalau kita sholat itu kita baca batin sendiri maupun jadi makmum. Dibatin. Oke. Ya. Salat itu bukan salat, bukan ibadah kebatinan. Makanya ada gerakan bacaan salat atau hayatnya itu qauliyah, ada fi'liyah. Qauliyah itu adalah ucapan. Ucapan yang sir dan jahar. Kalau jahar itu minimal terdengar oleh kanan kirinya, depan belakangnya. Kalau sir untuk sendiri, hanya terdengar untuk sendiri. Sehingga apa? Ketika sholat, yang dibaca itu bibir itu mengikuti apa yang dibaca. Meskipun itu sir, tidak terdengar oleh yang kanan kiri atau depan belakangnya. Bagaimana kalau dibatin? Kalau saya menganjurkan mulai sekarang itu ditinggalkan. Lalu bagaimana bacaannya? Ketika membaca bacaan sholat, bibirnya digerak-gerakan. Tidak bisa. Tahu nggak apa yang saya baca tadi? Nggak tahu ya, karena saya membatinnya di hati. Tapi kalau baca apa itu? Nggak tahu juga ya. Baca Al-Fatihah ya. Saya kira itu Pak. 2 pertanyaan cukup ya. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.